Selamat malam kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM. Perkenalkan, nama saya Delayana dari kelas Manajemen Pagi C dengan NIM 18104141733, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran 2. Soalnya sebagai berikut. Soal bagian 1, yaitu tentang bauran pemasaran. Soal pertama, apa definisi bauran pemasaran? Jawabannya, dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan, diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang biasa disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik, serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk atau jasa. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau lokasi usaha. Yang empat, promotion atau strategi promosi. 5, people atau sumber daya manusia. 6, proses atau aktivitas bisnis. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Soal yang ketiga, apa definisi produk? Jawabannya, produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Yang keempat, apa definisi dari price? Jawabannya, penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. Soal yang kelima, apa definisi promotion? Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Soal yang keenam, apa definisi place? Jawabannya, jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun biaya sewa rental dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Soal yang ketujuh, apa definisi personal traits? People merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi, bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance tinggi, kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemampuan knowledge atau pengetahuan yang baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar. Yang kedelapan, apa definisi proses? Jawabannya, layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Maka,
Untuk menjamin mutu layanan atau quality asuransi, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Yang 9, apa definisi physical evidence? Jawabannya, building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter, perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk lighting system, dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Bangunan harus dapat menciptakan suasana yang memperhatikan ambience sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Jawabannya, dalam strategi pemasaran ada beberapa strategi dasar yang berhubungan dengan produk atau dikenal sebagai strategi produk atau strategi pemasaran produk. Di antaranya adalah yang pertama, strategi positioning produk. Positioning adalah posisi produk atau merek di benak konsumen, artinya bagaimana atau apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Jadi, strategi positioning adalah strategi yang menciptakan diferensiasi yang unik di benak konsumen yang menjadi target market sehingga tercipta citra atau image merek atau produk yang lebih menonjol dibandingkan produk lain. Tujuan strategi positioning adalah untuk menempatkan merek produk sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah untuk terbedakan dari yang lain atau merek pesaing, dan agar merek produk bisa menyampaikan kepada pelanggan mengenai what you stand for, what you are, how you would like customers to evaluate you. Yang kedua, strategi repositioning produk. Strategi repositioning produk adalah strategi untuk melakukan positioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran. Strategi ini dijalankan biasanya karena merek produk mengalami beberapa kejadian berikut, yaitu adanya pesaing yang masuk dengan positioning yang sama persis, berdampingan dengan merek perusahaan, dan pesaing memiliki sumber daya yang cukup kuat sehingga dikhawatirkan jika dibiarkan akan membawa dampak buruk bagi merek perusahaan. Kemudian adanya perubahan preferensi konsumen atau terjadi value migration sehingga value produk di mata konsumen berubah. Terus adanya niche baru yang lebih potensial yang diikuti dengan sumber daya perusahaan dan kesempatan untuk masuk ke niche tersebut. Kemudian telah terjadi kesalahan positioning merek produk sebelumnya. Yang ketiga, strategi produk baru. Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada, produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan, penambahan lini produk baru, penambahan pada lini produk yang sudah ada, atau perubahan produk seperti peremajaan atau rejuvenasi. Secara umum, tujuan dari strategi produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru konsumen, memperkuat reputasi merek produk di luar pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. Bentuk strategi produk baru adalah
modifikasi atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Produk tiruan atau imitasi baik yang sama persis maupun dengan beberapa modifikasi. Kemudian produk yang benar-benar baru atau produk inovasi. Yang keempat, strategi desain produk. Strategi desain produk artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan model atau produk tersebut, yaitu model atau desain standar, desain khusus, atau customer reset, desain dan desain modifikasi. Produk standar bertujuan untuk mendapatkan skala ekonomis dari produk standar yang diproduksi secara massal. Tujuan dari strategi desain tentu saja untuk memaksimalkan pangsa pasar atau market share, peningkatan laba dan penjualan melalui perubahan model yang disesuaikan dengan keinginan pasar khusus, dengan customized produk dan tren yang sedang berkembang. Yang kelima, strategi overlapping produk. Strategi overlapping produk adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Tujuan dari strategi overlapping ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Selain itu, biasanya perusahaan memiliki kapasitas produksi yang berlebih atau kapasitas mesin masih tersisa, sehingga perusahaan memutuskan untuk membuat merek yang lain dengan jenis produk yang sama. Risiko dari penggunaan strategi ini adalah terjadi kanibal, di mana merek yang satu memakan merek yang lain, dan pelemahan salah satu merek yang sudah ada terlebih dahulu di pasar. Untuk itu, harus dipikirkan mekanisme yang pas untuk menangani strategi overlapping produk ini. Salah satunya adalah dengan membagi merek produk tersebut ke dalam divisi yang berbeda dengan target dan objektif yang jelas. Yang keenam, strategi lingkup produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap lini produknya. Secara umum ada 3 macam, yaitu strategi produk tunggal, biasanya dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis, dan spesialisasi dengan melayani satu segmen pasar dengan satu jenis produk. Yang kedua, strategi multiproduk, bertujuan untuk menjaga agar selalu ada produk yang eksis di pasar. Strategi banyak diterapkan oleh perusahaan dengan produk yang memiliki life cycle pendek, seperti snack, permen, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, strategi system of product adalah strategi dengan tujuan untuk meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk tersebut atau agar pesaing mengalami kesulitan untuk masuk. Yang ketujuh, strategi eliminasi produk. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Beberapa alasan melakukan eliminasi produk adalah: yang pertama, tingkat probabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang ditetapkan. Yang kedua, produk masuk dalam phase decline dalam produk life cycle. Yang ketiga, produk mengalami penurunan dalam volume penjualan dan pangsa pasar. Yang keempat, produk tidak sesuai dengan tujuan atau objektif perusahaan. Dikhawatirkan jika dilanjutkan akan mempengaruhi total bisnis. Yang kedelapan, strategi diversifikasi produk.
Strategi diversifikasi adalah strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya, dengan tujuan untuk mencapai produk pertumbuhan yang maksimal, meningkatkan penjualan, meningkatkan profitabilitas dan fleksibilitas produk. Ada 3 bentuk dari strategi diversifikasi ini, yaitu diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerasi. Yang 2 yaitu tentang bauran promosi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Jawabannya, bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Variabel bauran pemasaran yang pertama, pemasangan iklan. Setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas, bisa melalui iklan media massa yang ada atau iklan luar ruangan seperti pemasangan billboard, spanduk, dan poster. Yang kedua, penjualan personal. Presentasi personal oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan, mencakup presentasi penjualan, pemeran dagang, dan promosi insentif. Promosi penjualan. Insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa, meliputi pajangan-pajangan di sejumlah titik atau lokasi penting pemasaran, bingkisan, diskon, kupon belanja, dan pemasangan iklan khusus. Kemudian yang selanjutnya, hubungan masyarakat. Membangun hubungan baik dengan publik, internal atau eksternal, untuk membangun atau bahkan meningkatkan image baik perusahaan, ikut serta atau mengadakan acara-acara tertentu yang sifatnya tidak murni profit oriented dengan instansi lain, misalkan dengan menggelar acara malam bakti sosial atau penggalangan dana. Kemudian yang terakhir yaitu pemasaran langsung. Hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera mungkin untuk menciptakan baik dengan pelanggan yang langgeng, meliputi telemarketing, katalog, pasang poster di kios-kios, iklan via internet, dan lain-lain. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Jawabannya, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsikannya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Tujuan promosi diantaranya adalah: yang pertama, untuk menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Yang keenam, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Soal yang ketiga,
Salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, secara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Jawabannya, secara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen diantaranya adalah yang pertama, memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembelian selanjutnya. Kemudian yang kedua, menggunakan cara beli 3 gratis 1. Yang ketiga, menggunakan cara 10 kupon gratis 1. Yang keempat, program membership. Yang kelima, potongan harga untuk pembelian selanjutnya. Yang selanjutnya, beli 3 barang 10.000, beli 1 barang 4.000. Kemudian diskon 70% untuk produk pakaian tertentu. Yang terakhir, beli paket fast food di sore hari dapat harga khusus. Nah, itulah cara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen. Soal yang keempat, strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling, dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan dan efektif. Namun, masyarakat tetap saja boleh menolak, karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Alasannya yaitu yang pertama, harga. Kemudian yang kedua, loyalitas pemasok lama. Yang ketiga, tidak mampu membuat keputusan. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Yang kelima, tidak menyukai perusahaan, sistem, dan penjualannya. Kemudian yang terakhir, adanya produk atau barang pengganti atau substitusi produk. Baiklah, sekian jawaban dari saya mengenai soal-soal yang diberikan yaitu di UAS Manajemen Pemasaran 2. Terima kasih.